Nama saya Muhammad Hasim. Saya kebetulan mahasiswa Universitas Tamulang juga. Saya salah satu mahasiswa yang menempuh program studi sastra Indonesia. Berarti lebih enaknya kita panggil siapa nih, Kak Dimas ya? Boleh deh, mau panggil apapun ya, penting kamu bahagia. Berarti sekarang semester berapa? Oke, untuk saya sendiri tentunya masih di bawah kakaknya ya. Saya sekarang duduk di semester 4 dan masih berlanjut alhamdulillah. Wih, semangat. Dan untuk sekarang itu kesibukannya selain kuliah, apa yang lagi dilakukan? Oke, adapun kesibukan saya selain dari kuliah ya, tentu saya menjadi salah satu pendidik. Saya membantu sarana pendidikan dalam mengembangkan sebuah amanah, yaitu mengajar di sekolah. Jadi untuk saat ini kebetulan sekolahnya lagi libur, jadi lagi free. Aman. Aman lah. Terus untuk di alasan Kak Agung sendiri nih, kenapa kok bisa pilih prodi sastra Indonesia? Kenapa? Oke, jadi untuk alasan saya sendiri yaitu tentunya pribadi ya. Karena alasan yang terkuat yaitu di sekolah yang saya duduki sekarang itu kebetulan kekurangan, jadi kekurangan tenaga pendidik dari mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga kebetulan saya pun dari SMA pun udah punya keinginan, dimana saya punya salah satu hobi yaitu membaca buku ya. Jadi saya ingin mendalam lagi, ingin mempelajari lagi terkait pelajaran bahasa Indonesia, dan hasil saya masuk ke kampus yaitu ngambil prodi Indonesia, sastra Indonesia. Kalau dari pendapat Kakak sendiri gimana? Oke, bagi kalangan mahasiswa gitu ya, atau khusus untuk mahasiswa prodi sastra Indonesia, mereka tentunya nggak semua yang membaca sih. Banyak juga dari mereka yang ya karena kan saya kebetulan anak CS ya, anak karyawan, banyak para pekerja. Jadi nggak semua senang baca buku. Tapi emang sebagai mahasiswa, baik itu anak sastra ataupun lain, mahasiswa harus membaca. Karena dengan membaca kan kita mampu untuk mengetahui tanpa harus menjelajahi. Tapi kan dari sudut pandangnya pasti kan hanya baca terus Iya betul. Kayak kita itu belajar budaya, mata kuliahnya sendiri juga. Ya. Sejarah pun ada. Ada banget sejarah ada, karena sastra kan sangat berkaitan dengan sejarah ya. Sejarah membutuhkan masyarakat, masyarakat pun tentu butuh akan adanya sejarah. Kalau dari sudut pandang Kakak sendiri nih, bagaimana sih kaitannya sastra dengan sejarah? Oke, kaitan antara sejarah dan sastra atau sastra dengan sejarah. Oke, tentunya sejarah sangat berkaitan dengan sastra, karena sejarah ada karena adanya sastra, dan sastra itu merupakan salah satu kegiatan atau sekumpulan masyarakat. Dan sastra pun sama membutuhkan akan sejarah. Kenapa demikian? Karena sastra dan adanya sejarah ia mampu mengkaji tentang budaya masa lalu, kemudian atau misalkan peristiwa-peristiwa yang sudah lampau, sehingga untuk masa-masa saat ini orang-orang pada zaman ini bisa tahu akan sejarah karena adanya bantuan dari sastra itu. Ya, itu sering pendapat. Terus nih dari Kakak sendiri lebih senang menulis apa nih, kayak puisi, novel, atau cerpen? Kalau dari Kakak sendiri ya? Kalau saya sendiri sih terkait perihal menulis, memang masih
50-50 ya, kadang senang, kadang juga enggak. Tapi saya lebih senang menulis sebuah puisi ketika misalkan kita sedang sendiri atau sedang berada di salah satu suasana yang sangat apa namanya tenang. Dari situ mungkin saya ada keinginan untuk menulis, dan salah satu yang senang saya itu menulis. Keren ya, puisi. Ya seenggaknya kalau kita nggak mampu untuk menulis cerpen, nggak mampu menulis novel, ya minimal ada salah satu karya yang kita tinggalkan. Ini nggak sih, kakak pernah baca atau dengar gitu sebelumnya nih kayak ada suatu karya semacam yang menceritakan tentang sejarah, ada nggak sih kayak novel gitu? Kalau misalkan terkait sesuatu yang pernah dibaca dan bukan mengenai sejarah, saya paling ada pernah saya baca buku terkait dengan sejarah, namun mungkin lebih ke peradaban Islam ya, peradaban Islam di mana di dalam buku tersebut menceritakan tentang masa lalu agama Islam. Adapun untuk apa namanya sejarah pun sendiri, saya belum pernah baca karena niat saya untuk memperdalam sejarah itu sangat minim sekali. Jadi saya paling minus lah dari sejarahnya, saya minus gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk buku yang memang 10 menit lah selewatan pernah saya baca terkait sejarah itu ada ya, seperti Bumi Manusia satu itu, lalu kemudian ada Lalu Bercerita, juga ada satu lagi itu Garis Pantai kalau tidak salah ya, Garis Pantai. Nah itu adalah yang pernah lewat di akun sosmed gitu kan. Nah, itu adalah novel yang mungkin mengkaji sejarah. Ya betul. Tadi kan lebih gemarnya menulis puisi ya, jadi ada dong karya yang kakak terbitkan nih. Ada. Untuk penerbitan pribadi mungkin ke dunia nasional mungkin belum ya. Hanya mungkin saya sudah apa namanya mengupload aja sih. Saya untuk terlalu serius enggak, karena itu hanya selingan saja ya. Jadi enggak terlalu serius kayak menulis bulan. Cuma saya upload aja sih di sosial media. Adapun untuk kakaknya, kalau misalkan mau lihat boleh aja, nanti di follow, kita follow aja. Boleh Ya. Terakhir deh nih, pertanyaan terakhir nih selanjutnya. Bagaimana sih kita nih sebagai kalangan mahasiswa nih dari sastra Indonesia untuk tetap melestarikan sastra sejarah ini di zaman sekarang ini kan agak susah nih. Iya. Oke. Menurut pribadi sebagai mahasiswa, tentu kita harus selalu melestarikan sejarah atau sastra sejarah ini. Adapun terkait cara melestarikan sastra sejarah tersebut ada beberapa. Pertama mungkin teruntuk para budayawan juga para sastrawan. Diperkenankan juga untuk para sastrawan dan budayawan ini untuk menciptakan sebuah karya yang dimana karya tersebut diambil dari peristiwa-peristiwa sejarah, mulai dari tokoh, suasana, latar dan semacamnya. Kedua, mungkin sebagai mahasiswa atau pelajar dalam melestarikan sastra sejarah ini ya tadi dengan mempelajari, dengan membaca, memahami. Lebih bagus lagi ketika kita mampu menuangkan dalam tulisan. Oke, dan ketiganya dalam melestarikan sastra sejarah ini dengan cara lembaga pendidikan itu harus memasukkan atau mengimplikasikan sastra sejarah ini dalam sebuah pelajaran agar tadi sastra sejarah itu tidak hilang dari peradaban. Keren sekali. Nah, oke Kak, gini untuk tanya jawab tadi, begitupun tadi pertanyaan terakhir sudah dijawab juga kan? Nah, pertanyaan terakhir sekaligus pada penutup. Nah, begitupun dari saya pribadi nih,